Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya memang menjadi PIC untuk pemilihan atau penilaian Kota Peduli HAM. Jadi Kementerian Hukum dan HAM itu mengadakan tiap tahun ya, kayak Adipura kalau Kementerian Lingkungan Hidup itu adalah pemilihan Kota Peduli HAM, dan itu banyak banget lah ya poin apa sih hal-hal yang harus dinilai gitu. Nah, saya menjadi PIC untuk Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Jadi sebenarnya ini udah tahapannya lama ya. Jadi udah bertahap-tahap nih kami rapat, ngumpulin data, dan melibatkan beragam SKPD di Wali Kota Jakarta Utara. Nah, kami memang punya target gitu ya, kalau bisa ya mendapatkan penghargaan sebagai Kota Peduli HAM. Nah, saya kebetulan di Sudin Pendidikan ya, saya hanya memasok data-data ya, masukan dan lain-lain terkait dengan hak atas pemenuhan hak pendidikan anak-anak di wilayah Jakarta Utara tentunya. Nah, saat itu kita rapat ini, sebenarnya kali ini tuh rapatnya. Jadi setelah panjang ngisi data dan lain-lain, sekarang namanya verifikasi. Nah, tim verifikasi datang itu dari kantor wilayah. Kalau Kemenkumham kan kantor Kanwil ya. Jadi ada kantor wilayah hukum ya dan HAM di DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Kami akan diverifikasi oleh tim dari sana, dan timnya datang, kita rapat. Lalu di dalam rapat itu ya ada usulan-usulan misalnya ada pertanyaan kenapa begini, ini harusnya disatuin dan lain-lain. Nah, disitulah berarti PR yang harus kemudian dikerjakan. Mudah-mudahan Jakarta Utara terpilih sebagai Kota Peduli HAM. Nah, selain rakor ya dengan Kementerian Hukum HAM yang diwakili oleh Kanwil ya, Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan bidang hukum serta seluruh SKPD terkait dengan kota atau penilaian Kota Peduli HAM, maka di kantor Wali Kota Jakarta Utara pun tetap banyak ya kegiatan-kegiatan lain selain itu tadi. Nah, diantaranya adalah menerima tamu ya dari Bangka Tengah ya. Jadi ini adalah Wakil Ketua DPRD tingkat 2 Bangka Tengah ya, Provinsi Bangka Belitung, datang gitu ke audiensi untuk meminta masukan terkait dengan Raperda ya, rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan. Nah, ini datang untuk melihat bagaimana ya, untuk kemudian berdiskusi bagaimana dengan penyelenggaraan pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, khususnya adalah Sudin Pendidikan Wilayah 2 ya, Jakarta Utara. Masih di bulan Ramadan ada lagi audiensi. Kalau sebelumnya adalah DPRD Bangka Tengah, maka kali ini adalah kelompok masyarakat atau beberapa LSM atau NGO yang coba audiensi dengan pihak Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara terkait dengan sosialisasi maupun penanggulangan ya, upaya pencegahan juga penanggulangan tentang HIV AIDS ya untuk pendidikan. Jadi akan melakukan penyuluhan gitu ya kepada sekolah tentang apa sih penyakit HIV AIDS ini gitu ya. Ini juga bukan penyakit yang menular dengan mudah gitu ya. Misalnya menular itu adalah melalui hubungan intim gitu ya. Jadi tidak menular kalau kita berteman dengan dia, bersentuhan, bersalaman dan lain-lain. Itu juga hal yang penting karena banyak kasus ya, ternyata anak-anak itu
dengan penyandang HIV, tertular dari orang tuanya, tapi mereka kemudian ketika diketahui penyakitnya, banyak yang kemudian para orang tua gitu ya mendorong sekolah mengeluarkan anak tersebut karena takut ketularan. Padahal ya ketularannya itu kan dengan cara khusus, bukan dengan bersenggolan atau bermain dengan anak-anak dengan penyandang HIV. Nah, itu datang ke Sudin Pendidikan Wilayah 2 adalah untuk sama-sama ya memberikan edukasi kepada pihak sekolah maupun orang tua. Menarik ya. Nah, aktivitas saya kalau pulang kerja nih ya selama bulan suci Ramadan adalah datang ke stan-stan ya di depan lobi nih kantor saya sendiri ya, di kantor Wali Kota Jakarta Utara yang menjual beragam takjil. Nah, memang ini UMKM ya, mereka bergantian karena banyaknya UMKM bergantian ya, jadi selang-seling lah sehari-hari ya, dan itu mereka menjual beragam takjil yang dan juga lauk-lauk gitu ya yang berbeda-beda. Oke ya, demikian video ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus berada dengan video pendidikan dan anak.